Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu lagu yang sangat indah dan dinyanyikan dengan semangat ya. Memang seharusnya waktu mau masuk surga harus semangat Bapak Ibu ya. Tapi biasanya kita maunya lambat-lambat. Kita maunya nggak cepat-cepat gitu ya. Tapi lagu ini ada satu sukacita besar untuk bagaimana kita menantikan waktu di mana kita berjumpa dengan Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi di antara waktu kita menjadi orang percaya dan kita akan masuk surga itu, Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini dengan segala pergumulan, kesulitan hidup yang tidak mudah, dengan segala keputusan-keputusan yang seringkali tidak gampang kita ambil. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur jikalau ada kesempatan untuk belajar mengenai prinsip-prinsip di dalam etika Kristen, dan kita sudah memulai kelas yang pertama. Nah, saudara, kita diperhadapkan dengan banyak situasi di mana kita harus mengambil keputusan yang tidak mudah, saudara. Nah, di dalam kelas yang pertama, saya membuka dengan beberapa case, saudara ya. Itu misalnya Corrie ten Boom, dia pernah bersaksi bagaimana dia harus berbohong untuk menyelamatkan nyawa daripada orang-orang Yahudi. Lalu di dalam Alkitab juga kita menemukan kisah-kisah seperti Rahab yang dia berbohong demi menyelamatkan nyawa daripada pengintai-pengintai yang masuk ke Yeriko. Nah, saudara sekalian, tidak sesederhana kita melihat benar atau salah dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian, ada 6 sikap utama etika. Saudara, saya bagikan di sini supaya kita tahu bahwa kita akan berhadapan dengan berbagai macam orang dengan sikap dan pandangan etika mereka. Jadi kadang saudara mengatakan, aku tidak ngerti orang ini, aku tidak ngerti orang itu. Nah, saudara, karena sikap dan pandangan itu etika kita bisa berbeda-beda. Ada beberapa sikap, saudara. Yang pertama ialah antinomian, saudara, yang mengatakan bahwa nggak ada hukum moral yang absolut, semuanya subjektif menurut apa yang saya rasa baik, apa yang menguntungkan. Nah, di dalam case itu mungkin mereka mengatakan berbohong nggak masalah. Itu kan nggak ada satu hukum moral yang absolut. Lalu ada juga sikap kedua yang mengatakan itu sikap itu generalis, yang mengatakan bahwa memang berbohong itu ya nggak benar lah. Cuma ya kalau tidak merugikan dan kalau menyelamatkan orang lain ya baik-baik saja begitu ya. Jadi tidak ada hukum moral yang absolut. Lalu ada juga orang-orang yang situasionis yang mengatakan bahwa kita harus ikut satu hukum yang utama. Hukum yang absolut cuma ada satu. Apa itu? Hukum kasih. Kalau kamu harus berbohong demi mengasihi orang lain, it's okay gitu kan ya. Lalu ada yang absolut total, saudara sekalian. Dalam arti kita hidup itu dengan banyak hukum-hukum moral yang absolut. Dan hukum-hukum moral itu, saudara sekalian, semuanya benar. Kita harus pegang semuanya dan tidak saling bentrok hukum-hukum moral itu. Lalu ada juga yang berpegang kepada absolut yang konflik, bahwa hukum moral itu memang ada beberapa banyak yang absolut, nggak boleh bohong, harus menyelamatkan orang, itu semuanya absolut. Tapi kadang-kadang konflik sehingga kita harus memilih yang lesser evil, yang dosanya paling dikit. Lalu kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan maaf, Tuhan ampun ya Tuhan, aku harus berbohong demi menyelamatkan orang lain. Kita memilih lesser evil. Lalu ada yang absolut berjenjang, di mana hukum itu memang banyak absolut ya, tetapi ada yang bertingkat, saudara, sehingga berbohong dibandingkan dengan menyelamatkan nyawa, lebih penting menyelamatkan nyawa. Maka saudara tidak salah ketika saudara berbohong demi menyelamatkan nyawa. Nah, mana yang benar? Nah, saudara, inilah yang kita gumulkan ya. Kita akan berhadapan dengan banyak situasi. Nah, minggu ini kita belajar mengenai deontologis. Deontologis artinya orang-orang yang etikanya by rules. Pokoknya aturannya begini. Tidak peduli konsekuensinya. Tidak peduli tujuannya. Orang yang seringkali sangat kaku berpegang kepada aturan. Kalau saudara nonton opera atau film Les Miserables itu ya, atau Les Miserables, ada satu inspektur namanya Javert yang sangat berpegang kepada by rules. Tidak peduli orang itu udah berubah, orang itu udah bertobat, atau untuk menyelamatkan nyawa, tidak peduli. Pokoknya by rules. Nah, kemudian ada juga teleologis. Yang penting resultnya apa, konsekuensinya apa. Nah, saudara, kita hidup tidak mudah ya. Kita berhadapan dengan banyak kasus-kasus. Kalau misalnya saudara seorang ibu yang sedang mengandung tiba-tiba divonis cancer, bagaimana? Kalau dia kemo, bayinya dalam perut bisa mati. Kalau dia tidak kemo, dianya yang bisa memburuk kesehatannya. Bagaimana pertimbangannya? Banyak, saudara sekalian, kita berhadapan dengan isu-isu seperti itu. Saudara jadi presiden Amerika, harus memutuskan menjatuhkan bom atom di Jepang. Nah, bagaimana? Ini kan hal yang tidak mudah.
Nah, kita belajar bagaimana prinsip-prinsip etika Kristen. Tentu bukan berarti setelah itu saudara bisa mengambil semua keputusan yang tidak ada konsekuensi. Tidak mungkin saudara ya. Nah, ini satu hal yang saya kira akan memperlengkapi kita dan kiranya Tuhan pimpin. Baik, hari ini kita akan masuk kepada itu seri khotbah dari surat Galatia. Saya akan meneruskan membahas mengenai hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Dan saya mengajak kita membuka Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat ke-21. Mari kita baca bertanggapan dan kita perhatikan setiap bagian yang kita baca ini. Dari Galatia pasal 5 ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-21. Saya membaca ayat 13, Bapak Ibu ayat ke-14 dan seterusnya sampai kepada ayat yang ke-21 dari surat Galatia pasal ke-5. Surat Galatia pasal ke-5 ayat 13 saya bacakan, lalu setelah itu saudara baca, mari kita membaca secara kolektif, menikmati pembacaan secara kolektif bersama-sama dengan jemaat yang lain ya. Ayat 13 saya bacakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan memimpin kami melalui seminggu dalam segala kesibukan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, dan juga di dalamnya ada kesulitan-kesulitan yang kami harus lalui. Tapi kami bersyukur sebab kami memiliki Allah yang kepadanya kami bisa menaruh seluruh beban kami bisa menaruh seluruh kegelisahan kami, dan juga kami boleh bersandar akan pimpinan memasuki hari di depan. Kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh berhenti sejenak dan kami beribadah kepadamu Tuhan. Seluruh kegiatan kami yang kami kerjakan bermuara di dalam ibadah kami. Dan kami bersyukur jikalau masih terus ada firman yang diberitakan kepada kami. Tuhan, persiapkanlah hati kami untuk menerima firman-Mu dan berikan kepada kami rendah hati untuk mau takluk di bawah kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, serahkan setiap kami, berdoa juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, pada terakhir kita membahas surat Galatia ini dalam tema hidup di dalam kebangkrutan rohani. Paulus mau mengatakan, engkau telah dimerdekakan dalam Kristus. Engkau memiliki pusaka rohani yang begitu berharga. Engkau begitu kaya, begitu limpah. Tapi seringkali hidupnya seperti orang yang bangkrut secara rohani. Nah sekarang kemudian Paulus mengajak kita masuk kepada satu tema, yaitu setelah bicara kemerdekaan Kristen, Paulus melanjutkan dengan hidup oleh roh. Nah sebelumnya kalau kita perhatikan dalam surat Galatia, setelah Paulus memberikan fondasi doktrinal yang kokoh, dan setelah Paulus membongkar kedok daripada guru-guru palsu, para penyusup yang membuat onar di tengah-tengah jemaat Galatia, sekarang Paulus beralih kepada memberikan nasihat-nasihat etis. Sekarang Paulus akan bicara mengenai bagaimana jemaat hidup, bagaimana jemaat berelasi,
bagaimana jemaat melayani. Nah, Paulus memberikan fondasi doktrinal yang penting. Nah, di sini memberitahu kita bahwa sesuatu yang bersifat praktika, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami putuskan, itu harus ada fondasi pengajaran yang teguh. Juga memberitahu kita bahwa pengajaran itu penting. Pengajaran yang baik yang kita terima, saudara, jangan pandang remeh. Pengajaran yang baik itu akan memampukan kita pada situasi tertentu untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang palsu, mana yang asli. Nah, saudara sekalian, seringkali kita merasa, untuk apa belajar? Untuk apa aku ngerti banyak? Tapi waktu saudara ngerti, saudara punya kepekaan untuk membedakan sesuatu. Nah, saudara, banyak orang Kristen suka langsung khotbahnya bersifat praktis. Tolong berikan kami khotbah-khotbah yang praktika bagaimana kami menjalani hidup, saudara sekalian. Langsung how to-nya, tetapi tidak mau repot-repot mengerti pondasi kebenaran. Di sini Paulus berikan dulu pondasinya. Paulus membedakan dulu yang benar dari yang salah. Baru Paulus memberikan nasihat etis. Banyak orang kalau masalah langsung mau solusinya apa? Jalan keluarnya apa? Tetapi pondasinya nggak mau, saudara sekalian. Nah, di sini Paulus meletakkan dulu pondasi, lalu kemudian Paulus masuk kepada nasihat, dan nasihat etis yang Paulus berikan dikelompokkan di dalam dua bagian besar, tema besar. Yang pertama, Paulus bicara daging dan roh dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Lalu Paulus bicara mengenai kebebasan. Kebebasan dalam apa? Kebebasan dalam melayani sesama di dalam Galatia pasal 6 ayat pertama sampai ayat ke-10. Dan hari ini kita membahas satu bagian dari kelompok tema besar yang pertama yang berbicara mengenai daging dan roh. Nah, saudara, sebelum bagian ini Paulus telah memperjuangkan satu doktrin Kristen yang sangat penting. Maka surat Galatia ini memiliki signifikansi sangat penting bagi orang Kristen. Yaitu Paulus memperjuangkan pembenaran hanya oleh iman. Justification by faith. Nah, ini satu hal yang sangat mudah digoncangkan, dibelokkan, saudara. Kita tahu para reformator 1500 tahun kemudian kembali memperjuangkan apa? Justification by faith. Engkau dibenarkan oleh iman. Maka ini menunjukkan satu hal, bahwa di dalam kekristenan selalu ada bahaya laten yang konstan, yaitu apa? Kembali kepada perbuatan, kembali kepada pahala. Apa yang aku lakukan, maka sama kembali dengan agama-agama yang ada. Nah, saudara, sesungguhnya melalui penebusan yang dijamin oleh kematian Yesus di atas kayu salib, orang percaya telah dibebaskan dari ikatan hukum Taurat dan mereka sudah diterima sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Nah, saudara, ini satu tema yang sangat penting. Paulus mengatakan, engkau dibenarkan, dijamin oleh apa? Oleh darah Yesus yang dialirkan, oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, saya sangat suka dengan bagian dari Imamat pasal 16 ketika imam mempersembahkan korban. Ada 2 ekor daripada kambing yang diambil. Lalu satu disembeli, satu dilepaskan menjadi korban yang membawa kambing hitam yang membawa dosa daripada umat. Tetapi kambing yang disembeli itu darahnya diambil lalu dipercikkan ke atas tutup pendamaian. Tutup dari tabut perjanjian. Tabut itu isinya ada 2 loh batu yang menunjukkan manusia tidak akan mencapai standar daripada Tuhan Allah. Manusia telah berdosa. Mereka tidak bisa memenuhi standar Tuhan Allah. Manusia berada di dalam bahaya. Tetapi ketika imam memercikkan darah itu di atas tutup pendamaian, maka Allah akan melihat darah itu. Dan Allah tidak lagi melihat dosa dari umatnya. Tetapi domba itu hanya sementara. Darah dari binatang hanya sementara. Tetapi saudara sekalian, satu hari nanti darah Yesus akan dialirkan dan Allah tidak lagi melihat dosa kita. Sebab ada darah yang telah dipercikkan itu. Nah, saudara sekalian, Paulus mengatakan penebusan kita sudah dijamin oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Sudah dibebaskan dari ikatan hukum Taurat. Sudah diterima sebagai orang benar di hadapan Allah. Nah, saudara, bukan berarti hukum Taurat itu tidak baik. Bukan berarti hukum Taurat itu tidak berguna, tidak berfaedah.
Tetapi hukum Taurat berfaedah sampai tiba masanya. Hukum Taurat memiliki peranan yang tidak tergantikan di dalam sejarah keselamatan sebagai paidagogos, yaitu penuntun, guru yang menghantar sampai ketika orang berjumpa dengan Kristus. Maka saudara sekalian, setelah Yesus datang, kita tidak lagi berada di bawah perlindungan Taurat. Karena kita sudah menerima warisan penuh sebagai anak-anak Allah. Kita bukan anak-anak Hagar, melainkan Sarah. Kita bukan keturunan dari Ismail, anak perbudakan, melainkan dari Ishak, anak perjanjian. Nah, ini satu doktrin yang sangat indah. Paulus meletakkan itu sebagai dasar dari iman Kristen. Tetapi saudara, doktrin bahwa kita sudah dibenarkan, kita sudah dibebaskan, doktrin ini memiliki kemungkinan sangat besar disalahpahami dan diselewengkan, dieksploitasi untuk tujuan yang membahayakan kekristenan. Ada dua godaan besar yang dihadapi oleh jemaat di Galatia. Yang pertama, saudara sekalian, kita tahu sebagian besar orang-orang yang bertobat di sana adalah orang-orang bukan Yahudi. Orang bukan Yahudi dulu agamanya apa? Orang bukan Yahudi dulu agamanya adalah aliran penyembahan berhala dan agama-agama misteri. Lalu kemudian mereka bertobat. Pertobatan mereka kepada Yesus, datangnya mereka kepada Yesus telah membawa kebebasan. Kebebasan yang menggembirakan mereka, kebebasan dari perbudakan agama lama. Dulu kamu harus melakukan ini, itu supaya kamu boleh dapat perkenanan dari dewamu, dari Allahmu. Tetapi sekarang sudah tidak lagi. Mereka sudah dimerdekakan. Tetapi begitu sudah dimerdekakan, tidak lagi harus melakukan itu. Sekarang mereka menjadi orang-orang yang bertanya-tanya, kami harus lakukan apa? Paulus mengatakan tidak. Yesus sudah melakukan semuanya bagimu. Tapi kami rasa tidak nyaman. Dulu kami biasa melakukan ini dan itu supaya kami diperkenan. Kami lebih dekat kepada Tuhan kami. Maka mereka merasa masih harus melakukan sesuatu. Maka timbullah ketidakamanan moral. Dan ini dieksploitasi oleh kaum Yudais. Orang-orang Yahudi yang mau membawa mereka kembali kepada legalisme. Kembali kepada perbudakan model baru, belenggu model baru. Maka orang-orang Yudais itu mengatakan, oh ya dulu kamu taat ini, itu. Sekarang supaya kamu tenang, kamu merasa moral, aman, saya berikan kamu aturan-aturan yang baru, yang lain, yang harus kamu ikuti. Nah saudara, kita kalau kebiasaan dari agama lama misalnya ya saudara, kemudian menjadi Kristen, kita pasti terus ada perasaan aku harus lakukan ini. Bahkan orang Kristen pun masih terpikirkan, kalau aku tidak lakukan ini aku jauh dari Tuhan. Aku ingin lakukan ini supaya aku diperkenan Tuhan. Maka saudara, jangan-jangan kita melayani bukan karena kita berespon kepada Tuhan, tapi karena kita ingin mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara sekalian, kita tidak merasa bahwa Tuhan sudah memerdekakan kita. Kita masih harus melakukan bagian kita. Nah ini orang-orang mereka berada dalam ketidakamanan moral. Maka kaum Yudais mengatakan begini, kamu harus ikut disunat supaya kamu diselamatkan. Oh begitu ya, wah ini baru agama, harus melakukan sesuatu nih. Dan kemudian kaum Yudais mengatakan Yesus itu Musa yang baru, model baru. Lalu mengatakan pekerjaan hukum Taurat mengikat juga orang-orang bukan Yahudi sebagaimana orang-orang Yahudi. Dan mereka rasa, wah ini agama sebab saya harus melakukan sesuatu. Jadi Paulus mengatakan, engkau lepas dari mulut singa, engkau masuk ke dalam mulut macan. Tetapi bahaya yang lain timbul saudara sekalian. Jadi yang satu merasa, enggak nyaman kalau enggak ada aturan tertulis yang harus aku ikuti. Enggak ada ritual-ritual yang harus aku kerjakan. Maka dikasihlah ritual, dikasihlah aturan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi bahaya yang lain mungkin muncul, yaitu godaan yang disebut sebagai libertinisme. Nah saudara dengar kata ini sudah feel ya. Feel apa itu? Liberty kan kebebasan, kemerdekaan. Nah ini adalah bentuk ekstrim dari sisi yang satu. Bentuk ekstrim yang menyatakan bahwa kebebasan dari hukum Taurat berarti bebas dari segala batasan moral. Kamu sudah dimerdekakan. Kamu sekarang sudah bebas dari semua batasan moral. Tetapi Paulus bilang, no.
Bukan itu maksudnya. Paulus tegas menolak. Bukan berarti kamu bebas daripada segala batasan moral. Maka Paulus katakan dalam Roma pasal 6 ayat pertama sampai ayat kedua. Paulus mengatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah saudara, logika daripada kaum libertinisme itu menarik saudara bagi banyak orang yang telah mendowngrade pesan keselamatan, pesan Injil menjadi kasih karunia murahan. Hyper grace saudara sekalian. Terlalu anugerah sampai murahan saudara. Cinta juga kalau sudah terlalu obral itu murahan saudara ya. Di sini bilang I love you, I love you, I love you misalnya ya. Maka itu juga sudah jadi murahan saudara. Nah logika daripada kaum libertinis itu menarik banyak orang. Sebab mereka mendowngrade pesan Injil, pesan keselamatan menjadi kasih karunia murahan, cheap grace. Argumen mereka begini saudara ya. Begini, kita kan sudah Kristen ya. Kenapa sih mesti pusingin aturan, pedoman moral, bahkan 10 perintah Allah? Kenapa masih mesti pusing? Begini aja, kita kan suka berbuat dosa, betul enggak? Saudara suka berbuat dosa, saya suka berbuat dosa. Sementara Allah kita itu suka mengampuni. Cocok kan, klop kan? Maka ada supply and demand bertemu. Kita suka berbuat dosa, Allah suka mengampuni. Cocok. Kalau kita tidak berbuat dosa, gimana Allah mau mengampuni? Betul juga ya. Kalau kita tidak berbuat dosa, gimana Allah mau mengampuni? Maka ini klop. Jadi mereka mengatakan, mengapa tidak menuruti keinginan alami kita supaya Allah semakin banyak kesempatan untuk menunjukkan kasih karunia-Nya. Dan itulah cara berpikir mereka. Saudara coba lihat ayat tadi lagi ya. Itu Roma pasal 6 ya. Kan Paulus mengatakan, berarti ada kecenderungan itu. Paulus mengatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Makin banyak berdosa, Allah makin memberikan kasih karunia. Makin bagus kan? Nah ini logika sesat mereka saudara. Tetapi demikianlah dalam menjalankan iman kita, ada kecenderungan untuk kita terjebak di dalam ekstrim ini. Menjadi orang yang legalis atau orang yang libertis. Menjadi orang yang legalis, oh enggak bisa dong, Kristen enggak bisa begitu aja. Harus ada seperangkat aturan yang mengikat. Yang lain mengatakan enggak, sudah bebas. Maka kita sangat mungkin terjebak di dalam dua kecenderungan, dua ekstrim itu. Seorang percaya bisa menafsirkan kebebasan sebagai keleluasaan. Dan berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Toh habis itu minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Nggak ada masalah kok. Dan dia berpikir kebebasan itu sebagai keleluasaan. Sementara orang percaya lain melihat ini salah. Maka dia beralih kepada ekstrim yang berlawanan dan memaksakan hukum, memaksakan aturan kepada semua orang. Nah di dalam gereja kita akan mendapati orang-orang yang berpikir melalui hukum itu mereka bisa semakin dekat dengan Tuhan. Kalau saya jalankan aturan ini, ritual ini, kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka saudara menarik ya, saya membaca itu orang yang menuliskan renungan harian. Dia mengatakan waktu kita bikin target baca Alkitab setahun, jangan-jangan kita terjebak ke dalam legalis. Yang kita utamakan ialah menyelesaikan target hari itu. Lalu kita tidak lagi menyimak apa yang hendak disampaikan, tidak lagi menikmati bagian-bagian itu, saudara sekalian. Oke, sudah selesai 3 pasal. Apa yang dibaca? Nggak tahu sudah. Lupa sudah ya. Tapi yang penting selesai misalnya 3 pasal, 5 pasal. Nah saudara sekalian, ada orang-orang percaya yang masuk kepada memaksakan aturan ini kepada semua orang. Nah di sini Paulus mengatakan, di antara keleluasaan di satu sisi dan legalisme di sisi yang lain, disitulah terletak kebebasan sejati seorang Kristen. Perhatikan. Di antara keleluasaan, oh sudah jadi Kristen bebas, dimerdekakan, saya mau lakukan apa saja bisa. Dan legalisme di sisi yang lain, Paulus mengatakan di antara dua ekstrim inilah terletak kebebasan Kristen yang sejati. Dan inilah yang kita perjuangkan. Dan inilah yang menjadikan seorang Kristen itu mahir. Bukan cuma perkara yes or no, boleh apa tidak.
Tetapi disitulah menjadikan kita seorang Kristen yang mahir, yang tahu bagaimana memutuskan. Nah, saudara sekalian, Paulus memulai dengan menjelaskan panggilan kita. Itu yang penting dulu, Paulus bilang. Panggilan itu penting. Kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk apa? Ayat 13, saudara lihat. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk merdeka. Orang Kristen adalah manusia merdeka. Merdeka dari apa? Dia bebas dari rasa bersalah karena dosa sebab dia telah diampuni Allah. Ada orang yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Terus mempersalahkan dirinya, saudara sekalian. Dia lupa bahwa dia sudah diampuni oleh Allah. Tetapi setan terus mengatakan, tidak. Dosamu terlalu menjijikan. Dosamu terlalu besar. Tidak mungkin diampuni. Tapi Paulus mengatakan engkau dipanggil untuk merdeka. Engkau bebas dari rasa bersalah karena dosamu. Sebab apa? Sebab dia, orang itu sudah diampuni Allah. Juga dia bebas dari hukuman dosa. Karena apa? Karena Kristus sudah mati baginya di atas kayu salib. Dan melalui Roh Kudus dia bebas dari kuasa dosa di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan dia juga bebas dari hukum Taurat beserta tuntutan dan ancamannya. Kristus telah menanggung kutuk hukum Taurat. Dan Kristus mengakhiri tiraninya sekali untuk selamanya. Nah, kita dipanggil untuk merdeka. Karena kita dipanggil ke dalam kasih karunia Kristus. Kasih karunia dan kemerdekaan itu berjalan beriringan, saudara. Nah, setelah menjelaskan panggilan kita, di situ Paulus kasih peringatan. Paulus mengatakan di ayat 13, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, nah berarti ada bahayanya nih kalau kita cuma berhenti di situ. Maka Paulus bilang, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Paulus bilang jangan biarkan kebebasanmu merosot menjadi kebebasan yang buas. Hati-hati yang namanya bebas. Waktu kita sekolah dulu, kalau guru tidak masuk, kemudian dibilang ini jam bebas. Nah, apa yang saudara tanggapi dengan jam bebas? Oh, kelas itu berubah, saudara sekalian. Kursi-kursi dibanting. Mulai bebas untuk kerjain teman. Bebas untuk kejar-kejaran, tendang-tendangan, dan sebagainya. Maka akhirnya kebebasan merosot menjadi kebuasan, saudara sekalian. Maka di sini Paulus bilang hati-hati ya. Kamu dipanggil untuk merdeka. Begitu dengar kata merdeka, tidak gampang. Indonesia merdeka sudah berapa? 70 tahun ini 76 tahun. Betulkah kita merdeka? Ataukah kebebasan itu telah menjadi kebuasan? Menjadi kebuasan yang liar. Tadi kita mendoakan saudara sekalian. Begitu limpahnya negara ini. Tetapi bagaimana? Apakah kemerdekaan itu betul-betul telah memerdekakan? Atau justru menjadi kebebasan yang buas? Nah, inilah yang Paulus bilang. Hati-hati ya, kamu merdeka tetapi janganlah kemerdekaanmu itu merosot menjadi kebebasan yang buas. Nah, inilah yang ditakuti oleh orang-orang di ekstrim yang satu, orang-orang legalis. Ini yang ditakuti oleh orang-orang yang tidak mengerti makna sejati dari kasih karunia Allah. Maka mereka akan bilang begitu. Nah, betul kan Paulus? Kalau kamu menghapuskan aturan dan hukum-hukum itu, kamu menciptakan kekacauan dan anarki. Tidak boleh begitu. Ayo kembali lagi kepada sistem lama. Aturan-aturan yang ketat kita berlakukan. Tidak bisa kalau kamu bilang merdeka. Kamu ciptakan chaos. Kamu ciptakan kekacauan, anarki. Nah saudara, ini tidak gampang ya. Paulus bisa saja mengikuti maunya mereka. Oh iya, kalau begitu kembali Taurat deh. Kalau begitu kembali kepada aturan-aturan perjanjian lama. Nah itu membuat kita lebih steady. Membuat kita lebih kokoh di dalam prinsip-prinsip kita. Tidak bisa. Paulus dia tahu dengan jelas ini tidak mudah. Tetapi Paulus memperjuangkan. Tentu saja saudara bahaya itu nyata. Kalau orang merdeka bisa jadi kebebasan yang buas. Tetapi saudara sekalian bukan karena kasih karunia Allah itu gagal. Melainkan karena manusia gagal di dalam menangkap
apa itu kasih karunia Allah. Jadi waktu ada orang Kristen hidupnya kacau balau, hidupnya brengsek misalnya saudara ya. Sorry. Kalau hidupnya tidak benar saudara, kita bukan mempersalahkan kasih karunia Allah. Tetapi saudara sekalian, manusianya yang gagal menangkap apa itu kasih karunia Allah. Dan itu terjadi dalam sepanjang sejarah kekristenan. Di mana kemerdekaan itu bablas. Orang berbuat apa yang mereka mau dalam sepanjang sejarah. Maka menjadi catatan hitam, catatan kelam di dalam kekristenan. Saudara sekalian, jikalau ada kasih karunia Allah yang sejati, maka tentu juga ada kasih karunia Allah yang palsu. Dan ada guru-guru palsu, saudara sekalian, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk apa? Untuk melampiaskan hawa nafsu. Nah, ini yang berbahaya ya. Orang memakai agama untuk melampiaskan hawa nafsunya, ini sangat berbahaya. Saudara, kalau orang bicara sesuatu kepada saudara, saudara akan lebih bisa filter. Tetapi jikalau itu adalah guru-guru agama, tidak gampang. Maka saudara, ada kemungkinan guru-guru palsu yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu. Dalam Yudas ayat yang keempat, hanya satu pasal Yudas tercatat demikian. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ini peringatan dari awal mula, hati-hati. Ada orang yang akan menyalahgunakan untuk melampiaskan hawa nafsu. Maka itulah catatan yang kelam di dalam sejarah. Bagaimana pemimpin-pemimpin agama terbongkar satu persatu. Bagaimana kebusukan, bagaimana penyimpangan secara seksual, secara finansial yang terjadi. Yang dimana bukan lagi kasih karunia, tetapi hawa nafsu yang dilampiaskan. Maka peringatan Paulus itu valid. Kebebasan Kristen bukan license to sin. Kebebasan Kristen bukan surat izin berbuat dosa. Tetapi apa? Maka saudara perhatikan ayat 13. Paulus mengatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, ini hal yang penting. Saudara dimerdekakan untuk apa pertanyaannya? Bukan merdekanya. Waktu kita merdeka, pertanyaannya, untuk apa kau pakai kemerdekaan itu? Ini yang lebih penting saudara. Maka Paulus bilang, setelah engkau merdeka, ingat godaan besar untuk pakai kemerdekaan melampiaskan hawa nafsu. Maka Paulus langsung kasih tujuannya. Nah saudara, waktu kita jadi Kristen ya, jangan pikir, oh sudah jadi Kristen tinggal tunggu masuk surga. Tiap hari nyanyi lagu nomor 4. Nah saudara, banyak lagu-lagu yang lain. Saudara, waktu kita jadi Kristen, bukan berarti engkau sudah finish. Tetapi ada tujuan. Nah di sini Paulus state tujuannya. Tujuannya ialah apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan kuncinya ada di mana? Kata kasih. Kamu bebas. Tetapi kebebasan itu bukan jadi kebuasan. Kebuasan yang liar. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Oleh kasih. Nah ini kuncinya saudara di kata kasih. Maka rumusannya kurang lebih begini saudara. Kebebasan ditambah kasih. Itu menjadi pelayanan kepada orang lain. Kebebasan ditambah plus kasih menjadi pelayanan bagi orang lain. Tetapi kebebasan kurang kasih itu menjadi surat izin berbuat dosa. License to sin. Saudara masuk ke dalam perbudakan dosa. Waktu kita bilang bebas tetapi tidak ada kasih. Itu menjadi license to sin. Kita akan masuk di dalam perbudakan dosa. Maka kuncinya itu ada di kasih saudara. Di dalam hidup berumah tangga. Di dalam hidup berkeluarga. Di dalam hidup bergereja. Di dalam masyarakat. Jikalau saudara ada kasih.
apapun terasa menyenangkan untuk dilakukan. Saudara disuruh weekend temani anak bermain. Ya, temani anak. Kan sibuk, saya mau istirahat. Tapi kalau saudara mengasihi anak, saudara menikmati waktu itu. Waktu walaupun hanya menggambar bersama mereka. Waktu untuk duduk makan bersama mereka. Itu terasa menyenangkan because there is love. Saudara mendampingi istri atau istri menemani suami. Menjadi satu hal yang menyenangkan ketika ada kasih. Maka kebebasan ditambah kasih itu menghasilkan hati yang ingin melayani saudara sekalian. Waktu saudara bebas sebagai orang Kristen dan ada kasih, saudara rindu untuk melayani. Melayani itu menjadi hal yang sangat menyenangkan saudara, melayani orang lain. Tetapi jikalau kebebasan tidak ada kasih, itu hanya masuk ke dalam perbudakan dosa. Saudara bebas, saudara melayani tapi tidak ada kasih. Saudara terus diikat oleh perasaan dongkol, perasaan tidak puas, perasaan marah, perasaan jengkel. Tidak ada keinginan melayani, tapi terpaksa saudara, karena tidak ada kasih. Nah saudara, ujung-ujungnya kalau tidak ada kasih, kita hanya akan melakukan sesuatu yang memuaskan diri kita. Tetapi jikalau ada kasih, akan menghasilkan dorongan untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Saudara mengasihi seseorang ya, saudara kepingin habis ini aku mau lakukan apa ya buat dia ya. Jadi saudara, saya ingat ya kalau orang baru pacaran nih ya. Kalau baru pacaran jatuh cinta kepingin, aduh mau lakukan apa ya. Bawain martabak, bawain apa begitu ya. Dulu sepupu saya ya saudara waktu baru pacaran. Pacarnya sakit, masuk rumah sakit dikit-dikit telepon. Sudah makan, sudah sehat, sudah mendingan, dikit-dikit saudara telepon. Sampai akhirnya mamanya yang ambil telepon. Kalau begini terus tidak sembuh-sembuh saudara ya. Nah waktu orang cinta kan kepingin tahu, kepingin melakukan sesuatu saudara. Tapi saudara tanpa kasih, kita bisa masuk ke dalam rupa-rupa perbuatan dosa yang Paulus akan jelaskan nanti. Maka kasih itu melandasi semua hukum yang diberikan oleh Allah. Saudara sekalian, orang-orang Yahudi sudah terjebak kepada mana yang lebih penting, mana yang bikin saya lebih kelihatan hebat. Maka mereka datang tanya kepada Yesus, Guru, di antara semua hukum ini ya, coba kasih tahu hukum mana yang paling terutama, yang paling penting. Maka Yesus heran, kok kamu tanya itu? Kamu lupa apa yang paling penting yang melandasi semua hukum itu? Maka Yesus bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah kalau engkau bisa mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, semua masalah itu beres. Saudara perhatikan ya. Kalau kita bisa mengasihi seperti diri kita sendiri, semua masalah itu beres. Saudara waktu melayani, saudara tidak hitung-hitungan. Kok dia kerjanya dikit, aku kerjanya berat. Dia kerjanya begini, aku yang repot. Saudara, kalau kita mengasihi yang kita layani, kita tidak akan berpikir bahwa itu merepotkan kita. Karena apa? Kita kepingin melakukan itu buat mereka. Nah saudara, Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia. Dan itu menyelesaikan setiap masalah di dalam relasi antar manusia. Suami istri, orang tua anak, teman, kawan, sahabat. Jikalau itu ada, itu menyelesaikan setiap masalah di dalam relasi antar manusia. Jikalau kita mengasihi orang lain, karena kita mengasihi Kristus ya, maka saudara kita tidak akan mencuri dari mereka. Kita tidak akan berbohong tentang mereka. Kita tidak akan menceritakan sesuatu yang fitnah tentang mereka. Kita tidak akan iri hati kepada mereka. Kita tidak akan mencoba menyakiti mereka dengan cara apapun. Kalau suami istri sudah ribut saudara ya, seringkali terpikir bagaimana dengan kata-kata itu membuat dia kapok, menyakiti dia. Bagaimana yang saya lakukan itu membuat dia tersiksa. Nah saudara, seringkali orang bunuh diri kenapa? Bukan semata-mata karena ingin mengakhiri nyawanya, tapi ingin membuat orang lain tersiksa dengan kematian dia, saudara sekalian. Nah, tapi jikalau kita mengasihi, kita tidak kepingin. Kita kepingin dia boleh bersuka cita dalam hidupnya, saudara sekalian. Maka jikalau kita mengasihi, kita tidak akan
saudara sekalian tidak akan melakukan hal yang merugikan dia. Dan inilah yang Paulus katakan harus ada dalam jemaat. Waktu anak-anak masih kecil, mereka diberikan disiplin, saudara, ketika kita mendidik mereka. Disiplin itu enak atau tidak? Tidak enak. Anak-anak nggak suka. Disiplin itu mendatangkan rasa sakit, dan anak-anak tidak mengerti untuk apa rasa sakit itu. Tapi seiring bertambah usia, mereka mulai tahu, sadar bahwa kepatuhan itu akan memberikan benefit bagi mereka. Maka mereka belajar untuk patuh, bukan untuk lagi menghindari rasa sakit. Kalau waktu kecil, kalau tidak patuh, waduh bisa dipukul pantat. Kalau nggak patuh kena hukuman, maka mereka patuh untuk menghindari rasa sakit. Tetapi setelah mereka makin dewasa, makin bertumbuh, mereka tahu dalam kepatuhan itulah mereka menemukan kebahagiaan dan kelegaan. Setiap anak yang belajar main piano, saya nggak tahu ya, apakah ada yang betul-betul tidak pernah merasa terpaksa. Dari kecil disuruh main piano, ada juga ya saudara yang menikmati. Tetapi banyak yang harus bergumul dengan disiplin. Harus latihan berjam-jam, harus ini dan itu saudara. Sampai mereka bisa mencintai bermain piano. Saya ingat kisah dari Lang Lang. Lang Lang saudara, pemain itu pianis salah satu yang terbaik di seluruh dunia, terkenal. Yang sekali main piano saudara bisa dibayar 30 ribu, 50 ribu dolar. Kalau saya main piano malah beda saudara ya. Pianis terkenal main piano dibayar mahal. Nah waktu dia kecil, papanya mau dia masuk di konservatori di Beijing. Papanya sampai berhenti jadi polisi saudara. Tinggal mamanya kerja. Kerja menghasilkan uang harus irit supaya bisa Lang Lang belajar di konservatori yang terbaik. Dan papanya paksa sampai dia kadang-kadang frustrasi karena dipaksa bermain piano. Lang Lang cerita, dia pernah satu kali kepingin, dia ambil palu, dia mau hancurkan jarinya. Supaya papanya tidak punya alasan paksa dia main piano. Tapi saudara, kalau waktu itu dia betul-betul hancurkan jarinya, sekarang menyesal saudara sekalian. Sekarang lihat ya kalau Lang Lang main piano ya, sambil senyum ketawa-ketawa gitu, menikmati gitu ya. Seakan-akan tidak pernah ada kesulitan. Nah saudara, anak-anak itu ketika mereka belajar, mereka ada disiplin dan itu tidak enak. Tapi waktu mereka bertumbuh, mereka mulai ada kasih, ada cinta. Maka itu menggantikan disiplin dan hukuman. Mereka bukan lagi patuh karena takut dihukum, tetapi karena mengasihi. Saya mengasihi papa, saya mengasihi mama. Saya mengasihi orang-orang yang ada berotoritas terhadapku. Maka saya tidak ingin menyakiti mereka. Kasih itu sudah menggantikan hukum. Nah saudara, Roh Kudus dalam diri kita memberikan kita kasih yang kita perlukan. Dan itu harus ada. Dan rupanya saudara sekalian, orang-orang percaya di Galatia kurang memiliki kasih seperti ini. Maka karena itu Paulus bilang, dalam Galatia pasal 5 ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, berarti ada kejadiannya saudara. Nah saudara, kita tidak bisa bayangkan kalau jemaat saling menggigit ya. Nah ini tentu menggigitnya bukan ini ya. Bayangkan ya saudara, kalau jemaat di tempat ini kalau saling menggigit serem banget saudara. Tapi ini apa yang terjadi? Mereka kurang kasih di antara mereka. Maka Paulus bilang, jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awas ya supaya kamu jangan saling membinasakan, Paulus bilang. Dan Paulus di sini pakai gambaran apa? Gambaran binatang buas yang saling menyerang. Saudara, serem ya, serem dalam gereja itu saling menyerang, saling ini menjatuhkan saudara sekalian, saling menggigit, menelan saudara, saling meniadakan. Maka ini merupakan satu bukti bahwa apa? Hukum tidak bisa memaksa orang untuk rukun satu sama lain. Gereja boleh pakai hukum? Boleh misalnya ya. Tapi saudara, kita mau pakai hukum misalnya ya. Tidak boleh bergosip. Kena denda saudara ya. Kena hukuman 2 kali, nggak boleh KU. Tidak boleh membicarakan orang lain. Tidak boleh segala macam saudara. Kita bisa bikin aturan itu saudara ya. Tapi apa yang terjadi di Galatia menjadi bukti bahwa hukum tidak bisa memaksa orang untuk rukun satu sama yang lain. Sebanyak apapun aturan dan standar yang diadopsi gereja, itu bukan jaminan spiritualitas.
Kadang-kadang dalam gereja kita kepingin begini. Wah, coba lihat di luar perusahaan, pakai standar ini, pakai standar itu. Ayo kita bawa masuk dalam gereja. Oke, tapi saudara sekalian, itu bukan jaminan. Sebanyak apapun aturan dan standar yang diadopsi gereja, itu bukan jaminan spiritualitas. Sama seperti anak ya saudara. Kita kasih aturan itu baik, tapi jangan cuma bersandar kepada aturan. Yang paling utama kita lupakan. Aturan itu bisa memodifikasi perilaku anak. Aturan bisa memodifikasi kelakuan mereka di depan umum. Tetapi saudara sekalian, aturan tidak bisa mengubah hati mereka. Maka Paul Tripp mengatakan, aturan-aturan yang ketat yang kita berlakukan waktu mendidik anak, itu menjadikan mereka sebagai smarter sinners. Mereka di hadapan orang-orang, manis sekali saudara sekalian, baik sekali, karena mereka tahu dengan melakukan itu mereka mendapatkan reward. Tetapi sesungguhnya tidak ada perubahan di dalam jiwa mereka, dalam hati mereka. Maka Paulus mengatakan hukum-hukum itu tidak bisa memaksa orang untuk rukun satu sama yang lain. Itu bukan jaminan spiritualitas. Jikalau Roh Kudus tidak diizinkan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya, maka keegoisan dan persaingan itu akan merajalela. Nah, kedua ekstrim di gereja Galatia, yaitu kaum legalis dan kaum libertinis. Yang satu mengejar hukum, yang satu mengejar kebebasan, itu bersaing dan menghancurkan persekutuan. Karena apa? Karena tidak ada Roh Kudus. Ini mengutamakan hukum, ini mengutamakan kebebasan yang akhirnya menjadi kebuasan yang liar, hawa nafsu yang dilampiaskan. Paulus mengatakan itu hanya akan menghancurkan gereja Tuhan. Rohlah yang memampukan kita mengatasi kedagingan kita. Nah, itu tema dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat ke-21. Sebagaimana Ishak dan Ismail tidak bisa akur, demikian juga roh dan daging, natur lama kita saling berseteru. Nah saudara, minggu lalu saya pas khotbah ini di Geraha mengenai Ishak dan Ismail. Ishak lahir. Apa yang terjadi? Ismail menganiaya Ishak. Itu Paulus catat di dalam Galatia. Dan saudara sekalian, Ismail menjadi anak yang kuai-kuai. Sampai kapan? Sampai Ishak lahir. Ketika Ishak lahir, semua yang lain bersukacita. Dinamakan Ishak, artinya tertawa. Sarat tertawa, sukacita. Yang lain tertawa, sukacita. Tetapi Ismail mentertawakan, merendahkan, menghina. Nah saudara sekalian, natur lama kita baik-baik. Sampai saudara jadi Kristen, baru saudara bentur dengan natur lama. Orang yang dulu ke tempat pelacuran, tidak rasa aneh, tidak rasa bersalah. Tapi begitu jadi Kristen, aduh kok tidak tenang. Dulu biasa berjudi, sekarang rasanya tidak tenang. Nah saudara, natur lama itu mulai bergolak ketika natur yang baru itu datang. Maka demikian pula roh dan natur yang lama, daging itu saling berseteru. Jikalau Roh Kudus mengendalikan tubuh, maka kita hidup menurut roh. Tetapi jikalau daging mengendalikan tubuh, maka kita hidup menurut hawa nafsu kedagingan. Nah saudara perhatikan, roh dan daging memiliki selera yang berbeda. Saudara, roh memiliki kecenderungan yang berbeda, daging memiliki kecenderungan yang berbeda. Mana yang lebih gampang diikuti? Minggu lalu saya bacakan di Geraha. Dari tim ibadah menitipkan, Pak tolong titip Pak. Apa? Statistik. Statistik apa? Statistik keterlambatan tahun lalu. Ya baik. Baca. 30-40%. Maka saya bilang, saudara sekalian, kita kalah sama bioskop. Bioskop statistik keterlambatan tidak sampai 2%, saudara. Bahkan waktu latihan lagu alias trailer, orang-orang sudah pada buru-buru masuk. Saudara sekalian, kita kalah sama bioskop. Dan ini mau menunjukkan apa saudara? Menunjukkan memang daging itu kuat saudara. Kedagingan kita kuat, roh kita lemah.
Mau ibadah rasanya aduh mepet-mepet aja lah. Kalau bisa dekat-dekat khotbah. Saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, roh dan daging memang memiliki selera yang berbeda. Dan inilah yang menciptakan konflik. Menciptakan konflik. Kalau saudara di jam yang sama, saudara ada pelayanan, di jam yang sama saudara ada meeting, dan meeting itu bisa menghasilkan 10 miliar. Saudara, inilah konflik. Saya bukan mengatakan saudara abaikan pekerjaan saudara ya. Tentu ada waktu-waktu di mana kita harus bekerja. Tetapi saudara memang tidak mudah ketika kita berhadapan dengan konflik di antara roh dan daging. Dan nafsu yang bertolak belakang ini digambarkan dalam Alkitab dengan berbagai cara. Misalnya apa? Digambarkan sebagai, misalnya di Alkitab, domba itu digambarkan sebagai hewan yang halal dan menghindari sampah. Kalau saudara pikir bayangan domba, waduh bayangannya itu satu binatang yang cute ya. Yang menghindari, ya bersila putih gitu ya, menghindari sampah. Sementara saudara sekalian di Alkitab, babi digambarkan sebagai hewan yang najis dan senang berkubang di dalam kotoran. Saudara ya. Nah maka Petrus mengatakan dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai ke 22. Petrus tulis begini. Orang-orang itu mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, dia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jikalau mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Kemudian mereka berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Sudah mandi, balik lagi ke tempat yang jorok. Nah, saudara, di sini Petrus memberikan perbandingan. Lalu kemudian kita juga ingat kisah Nuh. Setelah hujan deras itu reda, bahtera tenang, Nuh melepaskan seekor burung gagak yang terbang ke sana kemari dan tidak pernah kembali. Saudara, burung gagak itu adalah burung pemakan bangkai. Dan setelah air bah, dia pesta pora. Banyak makanan tersedia bagi dia. Tetapi kemudian Nuh melepaskan burung merpati, burung yang halal. Dan burung itu kembali. Terakhir kali Nuh melepaskan burung merpati, burung itu tidak kembali. Waktu burung merpati tidak kembali, di situ Nuh tahu bahwa burung itu sudah menemukan tempat yang bersih untuk berdiam. Dan karena itu Nuh tahu air sudah surut. Saudara sekalian, natur lama kita itu seperti babi dan burung gagak. Selalu mencari sesuatu yang najis untuk dimakan. Itu natur lama kita. Selalu mencari kepingin yang najis. Tidak tersedia pun dicari. Sementara roh yang rohani ada pun tidak diinginkan. Sudah lihat ya? Yang kedagingan kita tidak tersedia pun dicari. Yang rohani sudah tersedia, tidak mau disentuh. Nah saudara sekalian, natur lama kita seperti babi dan burung gagak. Selalu mencari sesuatu yang najis untuk dimakan. Dan natur baru kita seperti domba dan merpati. Merindukan sesuatu yang bersih dan kudus. Bukan hal yang mengherankan saudara jikalau pergumulan ini terus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Orang yang belum diselamatkan tidak tahu apa-apa tentang pergumulan ini. Karena apa? Karena dia belum memiliki Roh Kudus. Bagi dia bukan hal yang heran. Tapi bagi orang-orang Kristen mereka bergumul terus-menerus. Yang terjadi seringkali kedagingan kita terus dikasih makan. Tapi roh kita dibiarkan lemah. Saudara perhatikan bahwa orang Kristen tidak cukup hanya berkehendak mengalahkan daging. Misalnya ya kita berkata, oh ini tahun baru nih, tahun baru. Aku buat resolusi. Aku bertekad untuk mematikan dosaku. Baik nggak? Baik. Tetapi dengan kekuatanku sendiri. Tidak mungkin saudara. Maka Paulus mengatakan dalam Roma pasal 7 ayat 15 dan Roma pasal 7 ayat 19 begini.
Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Orang waktu bertobat, nggak mau lagi kembali ke dosa yang lama. Tapi kembali lagi. Waktu kembali lagi, kok aku nggak tahu kenapa aku melakukan itu. Nah saudara ya, Pendeta Stephen Tong sering bercerita tentang Encik yang di Semarang itu ya. Yang dia potong jarinya. Supaya apa? Karena sudah bertobat jadi Kristen, teman terus panggil. Ini teman juga jahat saudara ya. Sudah tahu Encik ini dulu penjudi. Selalu lewat depan rumah dia. Encik, judi yuk. Wah saudara, ini teriakan natur lama. Akhirnya kalah lagi, balik lagi. Loh kok berbuat lagi? Terakhir dia ambil pisau dipotong saudara. Supaya nggak bisa pegang kartu. Nah ini bukan anjuran saudara ya. Ini hanya cerita, nama dan peristiwa pernah terjadi. Tetapi bukan anjuran buat saudara. Lalu di ayat 19 Paulus mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang aku tidak kehendaki yang jahat yang aku perbuat. Nah ini menunjukkan tidak gampang saudara jadi Kristen. Daging ini terus gerogoti roh kita saudara. Ini bukan berarti kita belum menang. Tetapi Paulus hanya menunjukkan bahwa kita tidak bisa menghadapi peperangan rohani ini dengan kekuatan dan kemauan kita sendiri. Melainkan kita hanya bisa serahkan kepada pimpinan Roh Kudus. Oh Tuhan, saya lemah. Tuhan tolong saya. Kita serahkan kepada Roh Kudus keinginan kita. Dipimpin oleh Roh dan hidup oleh Roh, itu adalah kebalikan dari menyerah kepada keinginan daging. Menyerah kepada keinginan daging gampang gak? Sangat gampang saudara sekalian. Nah lalu di dalam ayat 19 sampai 21 Paulus daftarkan beberapa perbuatan daging yang merusak. Di dalam Galatia ini dibagi jadi 3 kategori utama. Yang pertama ialah dosa-dosa sensual di dalam ayat 19 dan 21b. Seperti perzinahan, hubungan seks terlarang di antara orang yang sudah menikah. Kemudian ada percabulan, merujuk kepada dosa yang sama di antara orang yang belum menikah. Juga ada kenajisan, berarti kenajisan hati dan pikiran yang menajiskan seseorang. Orang yang najis melihat kotoran di dalam segala hal, saudara. Maka di dalam surat Titus pasal yang pertama ayat 15, Paulus mengatakan bagi orang yang suci, semuanya suci. Tapi bagi orang yang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Sedangkan saudara sekalian ketika Paulus bicara hawa nafsu itu dekat dengan kebejatan seksual. Ini bicara tentang nafsu birahi yang tidak terkendali dan tidak tahu malu. Dan itu merajalela di dalam kekaisaran Romawi, dianggap sebagai hal yang umum. Tapi Paulus mengatakan no, engkau sudah menjadi milik Kristus. Lalu dosa kelompok yang kedua ialah dosa-dosa berhala atau tahayul. Nah saudara, ini juga seringkali ya orang-orang Kristen masih bergumul. Orang yang dulu dari latar belakang penyembahan-penyembahan itu ketika jadi Kristen tidak gampang saudara ya. Karena hal-hal tahayul masih sangat mengganggu. Misalnya saudara ya, kalau sinciaan tidak boleh nyapu keluar. Saudara di sini siapa yang nyapu keluar atau nyapu ke dalam? Aliran nyapu keluar atau aliran nyapu ke dalam? Nah saudara ya, jangan nyapu keluar, rezekinya ikut keluar. Nah saudara, kadang-kadang itu sulit ya saudara. Nah Paulus mengatakan ada dosa-dosa berhala, dan penyembahan berhala itu simpelnya ialah saudara mendahulukan kepentingan pribadi daripada Allah dan sesama. Saudara, kita seharusnya saudara memanfaatkan harta benda, mengasihi sesama dan menyembah Allah. Tapi yang seringkali terjadi, kita memanfaatkan sesama, mengasihi diri sendiri dan menyembah harta benda. Ini yang terjadi saudara. Dan Paulus mengatakan inilah dosa-dosa berhala. Lalu ada dosa-dosa sosial, yaitu perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Perseteruan itu adalah permusuhan, sikap yang menentang dan menantang orang lain. Sikap yang mengarah kepada perselisihan yang merupakan bibit perpecahan, hasil dari permusuhan. Lalu juga Paulus berikan bahaya besar, peringatan akan bahaya besar, iri hati. Ini dosa yang sangat subtle ya.
Saudara, mungkin saja saudara ya, seorang hamba Tuhan naik mimbar berkhotbah tapi hatinya penuh dengan iri. Dan iri hati menyiratkan apa? Hasrat yang mendalam atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Kenapa you punya itu saya enggak? Kenapa Tuhan kasih kamu itu saya tidak? Maka kita punya hasrat yang mendalam terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan betapa menyedihkan ketika orang-orang Kristen bersaing satu sama lain dan mencoba membuat yang lain terlihat buruk di mata orang lain. Oleh karena motivasi iri itu. Juga Paulus memperingatkan tentang kepentingan diri sendiri. Dan itu mendorong timbulnya fraksi-fraksi dalam gereja yang membawa kepada perpecahan. Ini adalah hasil dari apa? Hasil dari para pemimpin gereja yang mempromosikan diri mereka sendiri dan bersikeras jemaat mengikuti mereka bukan Tuhan. Ini hal yang sangat sulit karena kita cenderung mengikuti apa yang bisa dilihat oleh mata kita. Dan Paulus mengatakan hasil dari pemimpin gereja yang mempromosikan diri sendiri dan bersikeras jemaat mengikuti mereka, itulah perpecahan terjadi. Dan Paulus mengatakan orang yang melakukan dosa-dosa ini, dosa sensual, dosa tahayul, dosa sosial, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Paulus bukan bicara tindakan berdosa ya, tapi Paulus bicara kebiasaan berdosa, habit. Orang Kristen mungkin jatuh nggak? Mungkin. Orang Kristen mungkin ada kelemahan? Mungkin. Tetapi itu kemudian terjadi dalam tindakan dosa bukan kebiasaan. Kalau kebiasaan ya sudah berarti saudara memang ada pertobatan. Nah, bahwa orang percaya tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan berada di bawah kasih karunia, itu bukan alasan untuk berbuat dosa. Sebaliknya itu adalah dorongan untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan bagaimana orang percaya mengatasi natur lama? Saudara, bagaimana kita mengatasi natur yang lama? Tidak bisa jadi Kristen. Saya mau jadi Kristen Tuhan. Buang natur lama. Amin. Langsung natur lama semua hilang. Tidak bisa. Tapi bagaimana kita mengatasi natur lama? Paulus mengatakan di ayat 24. Salibkan natur yang lama itu. Salibkan natur yang lama itu, saudara sekalian. Paulus menjelaskan bahwa orang percaya menjadi sama dengan Kristus di dalam kematian penyaliban, di dalam kebangkitan Kristus, saudara sekalian. Yesus tidak hanya mati untuk aku, tetapi aku juga mati bersama dengan Kristus. Kristus mati untuk menghapus hukuman dosaku, sedangkan aku mati bersama Kristus untuk mematahkan kuasa dosa yang mengikat. Dan saudara, kita jangan memberi bahan bakar terus-menerus bagi kedagingan kita, saudara. Paulus peringatkan dalam ayat 13, Roma pasal 13 ayat 14. Paulus mengatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan dosa itu. Nah, saudara, merawat tubuh tidak salah loh. Saudara mau sehat, saudara mau sehat, mau kuat, tidak salah saudara. Mau bagus, tidak salah. Tetapi Paulus mengingatkan jangan fit. Keinginan berdosa kita itu terus menerus. Kasih bahan bakar terus. Kasih bahan bakar. Saudara, itu saudara suka misalnya kalau kita punya kecenderungan bergosip ya. Kita kasih makan terus kecenderungan itu dengan berkumpul dengan orang-orang yang suka bergosip. Kita mencari bahan bakar kita dari situ. Nah, bagaimana caranya kita kasih bahan bakar kepada kedagingan kita, yaitu memberi makan hal-hal yang disukainya. Tapi bagaimana kita mematikannya? Nah, saudara perhatikan, bagaimana kita mematikannya? Daging tidak takluk kepada hukum Allah. Dalam Roma pasal 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena dia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu tidak mungkin baginya. Daging tidak mungkin saudara kasih hukum, kasih aturan, peraturan, apa segala macam. Tidak mungkin dia takluk kepada hukum Allah. Dia bisa memodifikasi supaya kelihatan tunduk. Tetapi dia tidak mungkin takluk dan tidak bisa menyenangkan Allah. Hanya melalui Roh Kudus kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan daging melalui tubuh kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 13 Paulus mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu,
kamu akan hidup. Jadi bagaimana kita mematikan, saudara? Betul-betul bersandar. Minta pertolongan Roh Kudus mematikan perbuatan itu. Nah saudara, hari ini kita sudah melihat dua pelayanan Roh Allah, yaitu memampukan kita memenuhi hukum Taurat dan memampukan kita mengalahkan keinginan daging. Dan nanti ada yang ketiga, pelayanan yang ketiga, yaitu Roh akan menghasilkan buah Roh. Jadi bukan cuma mematikan, saudara ya. Jadi jangan cuma berhenti sampai, oh dosaku sudah aku kendalikan, bukan. Tapi harus menghasilkan buah. Dan itulah yang Paulus akan bahas selanjutnya tentang buah Roh. Dan 2 minggu depan kita akan bahas mengenai buah Roh ini. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan bersyukur sebab Engkau telah memerdekakan kami dari manusia yang lama. Engkau memberikan kepada kami natur yang baru. Tetapi selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, banyak hal yang tidak mudah. Sebab kami masih berada dalam tubuh ini. Kami harus berperang melawan kedagingan kami. Kami harus berperang melawan natur kami yang tidak pernah istirahat, tidak pernah diam, terus menggeliat, terus memancing supaya kami memberi makan kepada natur yang lama itu. Maka kami berdoa Tuhan, kami sungguh minta Roh Kudus yang memimpin kami. Biarlah kami memiliki selera rohani yang baik. Kami terus memberi makan kepada spiritualitas kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami dalam kelemahan kami. Kami berdoa sungguh-sungguh kiranya Tuhan mengampuni, Tuhan melepaskan, dan Tuhan menguatkan kami untuk kami hidup dan menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.